kali ini aku mau biasa offside, obrolan santai sama dia Kak Dina. Yang udah gak asing lagi ya, udah sering muncul di sini. Nah, offside kita ini mengenai apa Kak? Kita mau hadirkan tamu nih, Wah. hadirkan narasumber yang mana dia inspirasi banget. Jadi ceritanya dia adalah seorang wanita yang tangguh yang berhasil bangkit dari keterpurukannya yuk. Wow, keren banget. Kayak Penasaran nih, kayak mau gimana sih kita bisa bangkit dari keterpurukan itu? Oh my god, kita pokoknya nunggu banget. Tunggu banget, Iya. tunggu ya, kita panggil dulu nanti orangnya. Kita akan sharing ya gimana tips-tipsnya biar kita bisa bangkit dari hal-hal yang menyakitkan. Oh, hal yang hancur sampai dia, ya udah kita Bangkit. tunggu ya. Oke, Bangkitnya sampai tunggu. tinggi. Kita panggil ya. Panggil, Nanti ayo. dulu. Tunggu. Yo, langsung saja kita panggilkan narasumber hebat kita, inspirator kita. Yes, Siapa lagi betul kita banget bukan? ya lagi. Ayo, mana nih orangnya? Iya, kita panggil ya. Iya, Kiki Rizky. Ini dia narasumber hebat kita. Halo Kak. Maaf, aku lagi pakai baju kondangan. Oh, bawa. Belum ganti baju karena lagi Aduh. habis kondangan. Wow. Cantik kan? Nah, boleh kenalin namanya lebih lengkap gak? Boleh. Boleh. Saya Kiki Rizky Fitriani. Saya 32 tahun. Sekarang kerja di suatu lembaga internasional dan nasional juga. Karena memang ACT, kenapa saya bilang internasional sama nasional? Karena kita udah ada 36 negara di Palestina, di Gaza, di Turki itu udah Wah. ada. Nah, terus kebetulan saya mengurusi satu brand di Aksi Cepat Tanggap sekarang, relawan filantropi Indonesia. Kebetulan sebagai marketing communication dan talent activation. Wah, keren-keren nih Kak. Tamu itu bukan internasional ini, bukan di negara aja, tapi internasional. Aja negara, berapa negara tadi? 36 negara. Oh my god. 36 negara. 36 ya? 36. Aduh, Kita kan kaleng-kaleng nih tamunya. Bukan lagi. Ini gimana nih Kak? Silakan banget. Nah, apa sih yang mau diceritakan oleh narasumber kita ini? Langsung saja yuk, bagaimana Niki? Iya. Jadi dengar-dengar ya gitu. Jadi dulu itu katanya pernah ada di posisi yang memang sulit atau mungkin orang bilang sih terpuruk gitu. Tapi sekarang kita tahu tadi Iya, tadi perkenalannya, kita lihat. ya udah ada di lembaga bekerja dan udah bangkit lagi gitu kan, dan kerjanya bukan di tempat-tempat yang biasa juga, Aduh. tapi internasional di 36 negara. Iya. Nah, mau cerita dong itu bagaimana prosesnya, perjalanannya proses seperti perjalanan Kak Kiki tuh. Prosesnya 3-4 tahun lalu, aku tuh dulu kalau nggak salah tuh terpuruk sekitar umur 28, 29 tahun. Aku tuh dulu ya ibu rumah tangga, tapi aku punya bisnis juga dulu. Kita event organizer dan alhamdulillah juga lumayan lah bisnisnya. Dan qadarullah Allah tuh ngasih cobaan kalau rumah tangga aku tuh diambil sama Allah lagi. Nah, itu tuh yang bikin kecewa banget sama diri sendiri. Terus dulu tuh selalu beranggapan kalau hidup aku tuh udah sempurna banget, masih muda, punya anak-anak udah besar, terus anak-anak juga sehat, pinter-pinter. Waktu itu perempuan 2, Syifa sama Safina. Terus kita tinggal di rumah yang nyaman, suami yang baik. Dan tapi mungkin Allah lebih sayang, diambillah semua sama Allah. Kadang ada yang bilang, oh pasti diambilnya suaminya doang. Enggak, kalau aku tuh diambil semuanya. Suaminya diambil, anaknya diambil, rumahnya diambil, pekerjaan diambil, semuanya habis. Ya Aku nggak punya apa-apa lagi, cuma baju yang dipakai doang sama anak-anak yang waktu itu aku kondisinya mau aku ambil. Ya, nah waktu itu aku posisinya adalah habis selesai sidang, tapi ternyata sama hakim gak diizinin untuk
resmi bercerai. Nah pas pulang di rumah barang-barang tuh udah hancur semua, udah dibuang-buangin ke depan rumah. Aku sama anak-anak anak-anak habis pulang sekolah ngeliat rumah itu udah berantakan, barang-barang udah di depan. Terus kita nggak bisa masuk ke rumah karena rumahnya udah dipaku. Sedangkan besok anak-anak masih sekolah dan laptopku tuh udah masih di dalam, handphone handphone tuh ke bawah sama dompet doang, ijazah masih di dalam dan susah banget bukanya. Kita nunggu, kita mohon-mohon kalau kita nggak keluar dari situ mau dibakar aku. Kondisinya masya Allah. Akhirnya tetangga bilang udah di rumah tetangga aja dulu sampai besok. Sampai malam akhirnya aku dipaksa untuk keluar rumah juga. Ya udah akhirnya pas malam itu jam 9 malam tetanggaku takut diapa-apain juga kan sama ada pihak sana, pihak mantan. Akhirnya aku berani pergi dengan bawa handphone dan uang di dompet waktu itu, karena waktu itu dompet buat keluar doang, bukan dompet yang ada ATM yang nggak ada, itu ada di dalam rumah kondisinya. Dan aku akhirnya jual iPhone 6 waktu itu dapat 1.200.000 karena cuma handphonenya doang gitu. Aku jadi besoknya mau dikasih lagi, aku nyusahin 1,2. Terus ternyata aku harus ngontrak kayak apartemen gitu yang udah ada isinya. Waktu itu harganya 1.500.000. Minus ya? Masih kurang tuh, ya gimana ya, katanya udah 3 hari lagi. Yang penting ibu bisa tidur dulu, anak-anak aku bisa tidur dulu, aku bisa tidur dulu malam itu gitu. Ya aku kasih 1 juta, aku pegang 200.000. Aku bingung gimana caranya. Aku sholat dengan keadaan nggak pakai mukena karena waktu itu nggak dibawa apa-apa, cuma dikasih selimut sama tetangga. Ya Allah. Tapi di dalam apartemen itu udah ada macam-macam kan, jadi udah aku masih nempatin itu. Dan besok pagi dari uang 200.000 aku beli nasi kuning satu, makan bertiga. Ya Allah, aku udah bingung. Nah terus akhirnya aku jam 8 pagi anak-anak udah makan, gak bisa sekolah. Aku telepon teman aku, waktu itu Mbak Wit. Nah Mbak Wit itu salah satu teman aku yang di cafe BBC Motivator School. Aku telepon Mbak Wit. Nah akhirnya aku telepon Mbak, gue butuh pekerjaan. Ya udah lu datang jam 10, gue ada kerjaan buat lo, nanti gue kasih duit. Akhirnya aku datang setengah 10 nyampe sana, anak aku bawa. Terus pas aku mau bawa, aku telepon sama tetangga deket rumah yang lama, boleh nggak titipin anak-anak? Oh boleh, titipin dulu anak-anak. Aku perginya ke kantornya Mbak Wit di Bilangan Dharma Wangsa. Aku dapet pekerjaan di situ. Waktu itu ngapain ya, pokoknya harganya aku dikasih sekitar 800.000 sama Mbak Wit di sorenya. Aku kerja tuh dari jam 10, pas sorenya jam 6 Mbak Wit kasih uang. Terus aku tuh pas Mbak Wit kasih uang, aku baru cerita kalau aku habis diusir dari rumah. Mbak Wit tuh langsung nangis, ya ampun kenapa nggak cerita gitu kan. Ya nggak enak sama Mbak Wit, dan aku harus cari uang 500 nih buat rumah ada gitu. Ya udah besok kerja lagi ya, besok masih ada, besok dapat 500 lagi eventnya gitu. Nah besok ada kerjaan lagi, udah pulang aku jemput anak-anak, terus tetanggaku udah pada bawa martil. Ada yang bawa linggis. Mau tawuran ya? Akhirnya dobrak rumah. Rumahnya didobrak, aku ambil seragam anak-anak, buku anak-anak, tas sekolah anak-anak, ijazah aku, terus kotak iPhone, laptop aku bawa yang bisa ke bawah sama beberapa piring karena di apartemen gak ada piring kan. Terus udah tuh aku bawa sambil masuk tuh berdarah sini, ternyata kan harus dipecahin baret-baret, masuknya kan kecil, baret-baret gitu. Anak-anak terus disewain pick up yang bisa dibawa, jadi cuma buku gitu, pokoknya sedikit baru dibawa karena nggak bisa, karena utama kan karena kita nggak punya baju kan kondisinya waktu itu. Ya udah akhirnya udah ke bawah, kita balik ke apartemen, aku bayar 500-nya, terus masih ada lagi sehingga 300.000 tuh. Ya udah aku malamnya aku kirim CV kemana-mana, aku kirim CV jadi public relation, aku kirim CV, besoknya kerja lagi di Mbak Wit. Nah pas makan siang ternyata di telepon ada yang butuh public relation. Nah itu karena dulu kuliah public relation, jadi aku kuliahnya public relation tuh. Nah pas itu di telepon jam 12 tuh, kalau besok tuh ada panggilan. Nah pas aku lihat, wah ini punya salah satu orang terkaya dia di Indonesia. Asik. Perusahaannya tuh ada di Jepang. Ternyata pas aku lihat, Kobe Nutri-Pharma, perusahaan baru dari Jepang. Udah pas itu, ya udah pas jam 12 aku mau datang, pas sore aku dikasih lagi duit sama Mbak Wit. Nah Mbak Wit Ki belum ada kerjaan lagi nih minggu depan. Oh enggak Mbak, besok aku interview. Alhamdulillah kata Mbak Wit gitu. Nah, tapi besok kesini aja, besok minta bantuan habis interview Mbak Wit. Kata udah besok habis zuhur aku mau ke situ lagi. Pas besok aku interview, ada 11 orang, gugur 10, 8, 7, 6 sampai berdua. Nah pas berdua aku kan
ya udah besok lagi katanya mau datang. Nah terus ya udah sore banget aku ketemu Mbak Wit lagi, terus ketemu Mbak Wit, ya udah mudah-mudahan berhasil. Nah pas mau pulang ditelepon sama Kobe kalau yang satu mengundurkan diri. Jadi katanya hari Jumat udah bisa mulai kerja gitu, tapi dengan syarat bikin presentasi dulu ke siapa ya, ke Pak Benny Winata. Kan aku kaget, Winata. Ya udah akhirnya hari Jumat aku udah pakai rapi, disupport Mbak Wit juga, pasti bisa aku presentasi, aku bikinin major buat public relation, buat event, buat jual produk gitu segala macam buat hari Jumat. Dan Pak Benny terkesan, dan hari itu juga aku mulai hari pertama di Kobe Notifarma jadi public relation. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aku udah di Kobe. Bener ya, rezeki banget, tuh cukup banget gitu. Aku juga yang penting kita usaha ya. Jangan waktu itu kalau kita mungkin ya saat udah dikasih cobaan seperti itu, ya udah kita males aja gitu, nangis kalau tapi dia perjuangan langsung aja aku langsung banget ya ada kejadian itu. Iya betul, aku sempat telepon teman aku tuh waktu itu, jadi kita punya komunitas namanya Mombasado. Aku sempat telepon dia, aku boleh nggak minjem baju buat anak aku, tapi dia sama uang 150.000. Aku pernah bilang sama dia, terus dia nggak mau minjemin uang, nggak mau minta, karena anaknya dia juga seumuran aku kan rumahnya dekat kan, dia nggak mau ngasih baju. Aku sakit banget hati aku. Tapi beberapa waktu lalu akhirnya dia pernah ngubungin aku minta kerjaan sama aku, tapi aku mau bantuin dia. Wah luar biasa sih Kak. Nggak boleh ya kita ngebalas dendam. Padahal aku dia doang yang, karena deket banget rumahnya waktu itu dari apartemen gitu, jadi bisa jalan untuk minjem bajunya Safina. Sama sih dalam kondisi waktu itu Safina dingin kan gitu, waktu itu nggak ada baju, aku pulang sekolah karena bawa bajunya kan baju sekolah. Aduh aku sedih banget waktu itu pas makan nasi kuning bertiga. Sebenarnya bisa, waktu itu uangnya masih ada 200.000 kan, beli nasi kuning tuh bisa bertiga, tapi kayaknya udahlah beli 1,5 kita makan bertiga gitu. Sedih banget gitu. Tapi ada nilainya sih Kak. Alhamdulillah dengan Allah akhirnya Jumat aku kerja, Pak Benny suka, aku Jumat tuh kerja, Senin dalam kurun waktu 4 bulan aku punya divisi baru namanya Marketing Communication. Nah jadi aku PR membawahi Marketing Communication waktu itu. Nah ya gitu nih teman-teman. Jadi ketika dikasih musibah itu, aduh jangan lembek kayak Yupi lah gitu kan, galau-galau lama, wasting time banget gitu kan, buang-buang sama suami ini punya anak. bener-bener punya anak, tapi emang anak itu kan jadinya tuh penyemangat juga ya. Tapi sebelumnya itu memang aku tuh udah kayak udah hancur, jadi pas tahu suami aku udah sama orang lain, aku tuh sempat bunuh diri. Sebelumnya tuh udah kayak mati rasa, udah dirawat di rumah sakit. Untungnya kodarullahnya waktu itu ada asuransi, nggak keluar duit sama sekali. Waktu itu kalau nggak salah 9 jutaan deh aku dirawat, cuma ngeluarin duit 19.000. Katanya kan asuransi kan. Ya Allah gimana itu bayar 9 juta nggak ada, udah nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain. Udah hancur pikirannya ya. Kemana-mana nggak mau kerja, duit nggak banyak banget gitu waktu itu. Aduh kecewa banget, terus masih ada 2 anak gitu kan, ya Allah. Terus ya udah masuk rumah sakit, terus tiba-tiba ketemu teman, udah lu nggak bisa begini mulu, bangkit, kenapa sih, ngapain sih lu begini gitu. Dan dia kita berangkat umroh di Ka'bah, aku minta doa sedoa-doanya, pas balik lagi ke Jakarta diusir lah itu. Jadi sebelum 40 hari aku ninggalin rumah dari Ka'bah ke Jakarta tuh belum 40 hari, jadi mungkin itu yang bikin Allah ngeijabah doa kali ya. Jadi bener-bener tuh baru pulang umroh belum ada seminggu diusir dari rumah. Jadi itu masih kayak Allah tuh masih ngedampingin kita banget gitu ya, masih di Mekah tuh masih kayak bau Mekah, kayak doa tuh udah gampang keijabah gitu waktu itu. Dan kondisinya juga kita perempuan bertiga naik mobil gitu ya. Aduh aku tuh kalau ngebayang sebenarnya gampang, bisa telepon mama aku balik ke tempat, aku telepon tante aku balik, tapi aku nggak mikir ke situ waktu itu. Aku mikir ya udah gimana kita bertiga bisa baik-baik aja gitu, karena udah di tempat tangguh banget ya. Iya. Aku malu waktu bilang, Pak saya boleh nggak 3 hari lagi, saya juga nggak tahu tuh ngomong dari mana 3 hari lagi, saya capek gitu. Asal gue capek aja, Pak saya 3 hari lagi saya pasti kan bayar 500.000 itu, saya pasti kan akan bayar gitu. Aku ucapan doa tuh bener-bener ya, yang penting kita yakin dulu ternyata ucapan kita itu terwujud. Dan aku jadi pakai jangan asal-asal. Aku pakai handphone satu lagi yang punya Safina, yang bekas gitu deh, yang susah banget dulu, Xiaomi apa gitu.
dijual ya, model aku pakai itu yang penting bisa ditransfer sama WhatsApp dulu deh kalau ada panggilan kerja gitu. Dan sampai detik ini aku juga nggak bisa ngelupain Mbak Wit ya, karena Mbak Wit juga yang berjasa buat apa namanya, aku juga dikenal sama Kavi, bangkitin aku juga. Itu tuh kayak kalau misalnya ada yang bilang ya gila bisa ya gila, bener-bener pas pulang rumahnya udah diketok pakai apa papan, kaget mau masuk gimana pagar. Pokoknya ya kecewa juga kok bisa ya suami kayak gitu ya, orang yang kita cintai 13 tahun tiba-tiba seperti itu. Tapi Jadi menikahnya udah berapa tahun? waktu itu 12 tahun, pada Juni besok nih seharusnya kita 14 tahun, tapi kenalnya sekitar udah 16 tahun. Dari umur aku 15 tahun. Ya Allah Kak. Ya, yang maha membolak-balikkan Balikan hati. hati. Ya, jadi Iya. kita nggak boleh takabur ya, semuanya betul. milik Allah gitu. Iya. Jadi jangan mencintai seseorang itu berlebih gitu Iya, kan. itu dulu salahnya terlalu Gitu kan, ya, merasa terlalu bahagia sampai akhirnya kita lupa bahwa itu tuh cuma titipan gitu. Dan ya alhamdulillah sih gitu, akhirnya berakhir bahagia juga sekarang. Iya, sekarang sih. Ini sekarang gimana nih Kak? Ya, namanya hidup ada cobaan, Iya, naik ada. turun gitu ya, Iya, gimana kita sebenarnya, menyikapinya aja, bagaimana kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu. Keren sih ceritanya. Waktu dulu sih sempat berpikir gini, kalau misalnya kita nggak bangkit nih, Din, Mbak, kita siapa lagi nih yang mau nolong diri kita Iya, gitu. iya. Kalau nggak perantara orang lain, pasti Allah langsung gitu. Tapi memang waktu itu dideketin sama orang-orang yang baik juga. Terus pas hancur masuk Kavi, lagi hancur masuk Kavi. Terus beberapa bulan di Kobe juga, ternyata di Kobe waktu itu banyak yang single parent. Jadi nggak gila sendiri. Ada teman Di Kobe banyak juga single parent, di Kavi banyak juga yang sakit. Jadi akhirnya bisa semangat. Iya, saling nyemangatin, cerita-cerita. Ternyata kita nggak sendiri. Iya. Terus dan itu jadi kalau misalnya jadi ada teman-teman juga di orang-orang baru nih kalau ketemuin gitu. Jadi kita nggak merasa gila sendirian. Waktu itu saya bilang gila karena memang hampir gila gitu. Gimana sih ya rasanya gitu. Jangankan yang udah menikah belasan tahun gitu, yang masih pacaran aja banyak banget. Siapa? Masih inget kan guys? Enggak, kita nggak gila. Sedikit sakit aja. Sakit juga kan. Tapi itulah ya, maksudnya di balik kita terpuruk ada teman-teman yang menghibur kita gitu ya. Jadi nggak gila sendiri bener tadi. Iya, nggak gila sendiri. Nah, terus berapa bulan di Kobe ya, setahun aku lihat ada lowongan di ACT. Nah, waktu itu aku kalau nggak salah kenapa 80-an. Periode baru. Periode baru ya. Masuk ke ACT. Waktu itu lagi interview tuh 80 orang. Banyak banget, buset. Aku sampai, hah? 80 orang, udahlah nggak masuk nih gitu. Dulu waktu itu mau hijrah nih, Asik. Belum ini masih metal hijrah di KCT. Nah, tiba-tiba ikut tesnya panjang deh, November ke Desember, panjang deh, lama deh. Dan pas di udah banyak, udah hopeless, jadi 80 orang udah nggak keterima. Pas gugur udah tinggal berapa orang dan aku yang keterima, alhamdulillah. Dia beruntung banget. Iya, nah ada lagi cobaannya. Ada lagi Cobaannya ada lagi. Waktu itu ternyata Pak Benny gak ngizinin pindah ke sini. Oh, yang pesan Nggak salah, masih gitu deh kalau nggak salah. Terus akhirnya aku bilangnya bisa Januari gitu. Udah akhirnya Januari aku pindah ke ACT, mulai berangsur baik, ibadahnya rajin, tiap pagi tilawah. Apa yang kita punya, aku tuh selalu berpikir gini, apa yang aku punya, itu juga milik orang lain. Jadi lo nggak punya duit tapi lo punya siapapun yang dekat lo, kalau bisa kita kasih sebisa-bisanya gitu. Dan pas masuk ACT juga pandemi tuh, aku ngeliat teman-teman kampus nggak punya uang, aku lihat teman-teman kampus adik-adik kelas nggak ada pekerjaan gitu. Di rumah aja gitu, terus sedih banget waktu itu. Kalau berarti pas masuk ACT itu Kak Kiki waktu pandemi. Oh, jadi pandemi beruntung ya? Maret, aku masuk Januari tanggal 17. Oh iya, waktu Iya. anak Kaki yang banyak yang nganggur. Udah nganggur ya, jadi banyak. Tapi belum lockdown ya. Belum lockdown, jadi lockdown Lockdown tanggal Maret, 2 kan? Maret 25 kalau nggak salah. Jadi 25 Maret
itu tuh aku ngeliat temen-temen kok agak ini ya, agak banyak banyak penurunan tuh, dan ternyata dari awal Maret tuh mereka udah pas dibilangin kalau ada Covid di Indonesia 14 Maret mereka udah mulai nggak kerja sampai akhir Maret. Nah awal April aku mulai ke ngobrol sama temen-temen, ada butuh bantuan apa, sembako, kita gerak sama-sama gitu waktu itu. Dan akhirnya ya sampai sekarang sih di ACT gitu. Oh ya Allah. Jadi apa jadi ACT? Jadi sekarang juga ACT Kak Kiki banyak nyumbang juga sih buat Kafe ya Kak ya kemarin. Walaupun udah keluar dari Kafe tapi dia masih care banget sama kami. By the way, Kafe itu apa sih? Dari tadi ngobrolin Iya, Kafe itu apa coba? Kesedihan itu tuh bisa ngancurin samping kanan samping kiri, udah lini kehidupan gitu. Jadi sakit itu bukan diceritain, tapi Betul sih. dibangkitin. Nanti ceritanya kalau udah sukses. Nah, itu sih kamu setuju. Orang nggak usah tahu gimana susahnya kita, gitu hati loh, bukan batu. Iya. Hati gitu ya. Ya, dimana hati itu ada berbagai rasa gitu kan. Ada Jika dulu setiap pagi tuh minum air putih bilang aku udah cukup hari ini, aku udah cukup. Jadi tadi pas di sore Allah akan cukupin tuh semua. Sampai kita mau Bersyukur ya, merasa Kak, ya? syukur. Waktu aku di Mekah, aku punya uang cuma 300.000. 100.000 itu diminta suamiku pas mau jalan ke Mekah. Tega banget dia minta 100.000. Padahal dia tahu aku nggak punya uang lagi. Ada di itu pun dikasih sama tetangga aku buat di Mekah. 100.000 dia buat beli bensin waktu itu menganterin aku umroh. Aku megang uang 200. Pas jejakan kaki aku di Mekah, aku ada uangnya. Guys, kita dapat pelajaran nih guys. Beneran guys. sabar banget dia nggak dapat, tapi rasanya pusing. Mundur cukup 3 langkah lalu kita lari melesat